Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak lanjutkan ya. Kemudian Bapak melihat di sini ada pertanyaan dari saudari Tazkiyatul Aulia. Pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya mengenai pendampingan perceraian. Apakah advokat memiliki kewenangan untuk memberikan masukan kepada klien yang ingin bercerai? Misalnya sebelum kliennya mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan agama, apakah seorang advokat memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau masukan-masukan agar kliennya tidak bercerai? Nah, bagaimana? Terima kasih katanya. Bapak memberikan tambahan juga ya di sini. Jadi memang benar sebenarnya sebagaimana yang Bapak sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya ya di awal-awal, bahwa tugas advokat itu atau perannya sebagai yang disebut dengan officium nobel atau seorang yang memiliki tugas yang mulia, maka dia harus memberikan atau menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Pada dasarnya terkait hal ini sebenarnya sudah diatur dalam kode etik advokat tersebut. Mungkin nanti bisa kita lihat bersama atau saudara-saudari lihat di pasal 3 huruf B kode etik advokat menyatakan bahwa terdapat ketentuan yang secara tegas menjelaskan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi. Jadi tidak hanya karena materi lalu dia membantu seperti itu, tidak. Kembali kepada tadi sebagai officium nobel. Melainkan atau tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, pertama, kebenaran dan juga keadilan. Jadi itu yang penting, karena jiwanya seorang advokat itu dia harus menegakkan hukum, kebenaran dan juga keadilan tersebut tanpa harus memandang materi dan apa segalanya. Selanjutnya juga kita bisa lihat di pasal 4 huruf A dan B kode etik advokat tadi disebutkan pula bahwa dalam perkara-perkara perdata, advokat harus mengutamakan proses penyelesaian dengan jalan damai. Nah, di sini sudah menyentuh di mana kata damai itu berarti masuk pada bidang mediasi. Karena mediasi ini adalah sebuah upaya damai atau menyatukan pendapat. Jika memang memperoleh hasil yang baik, maka bisa dilanjutkan dengan putusan yang baik seperti itu ya. Akan tapi apabila tidak dihasilkan suatu kedamaian yang baik, maka bisa dilanjutkan dengan putusan yang lain lagi seperti itu. Sebenarnya upaya dari mediasi adalah untuk mendamaikan. Jika damai, maka sebenarnya tuntutan atau gugatan itu berakhir sebenarnya ya. Akan tetapi nanti pihak penggugat itu harus mencabut gugatannya seperti itu. Dan boleh juga dilanjutkan dengan hasil perdamaian yang sudah disepakati lalu disampaikan ke hakim dan hakim nanti memberikan hasilnya atau menyatakan bahwa perkara ini dinyatakan diputus dengan damai seperti itu. Kita lanjutkan damai tadi ya. Oh ya, di sini Bapak mau menambahkan juga. Jadi upaya damai itu mungkin kita nanti bisa lebih dalam membahas tentang penyelesaian sengketa dalam perkara seperti itu ya. Ada yang litigasi, ada pula yang non litigasi. Non litigasi itu biasanya pada arbiter seperti itu ya. Ada juga bantuan-bantuan hukum lainnya seperti konsultasi dan juga apa ya. Kalau di dalam sebuah kebijakan adat itu biasa disebut dengan dalam Islam ya sulhuh atau upaya damai. Dan ini diangkat oleh masyarakat adat biasanya. Dan penelitian terkait dengan sulhuh atau upaya berdamai ini sudah juga disampaikan oleh seorang profesor, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmadi Hasan ya, M.Hum. Beliau adalah profesor kita, salah satu profesor kita di Fakultas Syariah. Kita lanjutkan tadi penyelesaian dengan jalan damai. Itu sudah tugasnya advokat ya. Kemudian advokat juga tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang ditangani.